Nah, hari ini firman Tuhan akan saya berikan judul Perwira Kapernaum. 4 karakter yang patut diteladani. Kita akan baca bersama-sama Lukas 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira. Perwira itu orang yang pangkatnya lumayan tinggi, yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudara-saudara, biasanya Yesus yang membuat orang kagum, menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir setan, meneduhkan badai. Semua orang kagum, semua orang heran dengan Yesus. Tapi pada perikop ini, seorang perwira Kapernaum, orang berkebangsaan Romawi, bukan orang Yahudi, membuat Yesus terpesona, membuat Yesus kagum. Yesus berkata, iman sebesar ini belum pernah aku jumpai, termasuk yang ada di orang Israel. Jadi Yesus itu heran, kok ada orang punya iman sebesar itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang membuat Yesus berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, bahkan di tengah-tengah orang Israel? Apa yang membuat hidup perwira ini benar-benar menyentuh hati Tuhan? Nah, hari ini saya mau menyampaikan 4 kebenaran yang dimiliki oleh perwira ini. Sebab apa yang dirindukan perwira ini supaya hambanya sembuh. Dan pada akhir daripada perikop ini kita menemukan apa yang dilakukan oleh perwira ini menyebabkan Yesus mau menyembuhkan hambanya atau asisten rumah tangganya yang sakit keras dan hampir mati. Ada banyak di antara kita yang punya pergumulan. Ada yang punya pergumulan pekerjaan.
ada yang punya pergumulan rumah tangga, ada yang punya pergumulan ekonomi. Kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan perwira ini. Sebab pada akhirnya, ujungnya, perwira ini mendapatkan apa yang diminta, apa yang diperlukan untuk asisten rumah tangganya. Yang pertama, imannya yang besar. Kita baca di ayat 7 sampai 9. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perwira ini tahu apa yang dinamakan dengan percaya. Ia tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu. Dan ia berpikir tidak perlu membawa Yesus datang ke rumahnya secara fisik. Karena dia tahu persis Yesus berkuasa, bahkan dari kejauhan pun segala sesuatu akan tunduk atas perkataan Yesus atau firman Tuhan. Saudara-saudara, firman iman yang sebesar ini lahir tentu saja dari pengenalan yang baik. Bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar manusia biasa. Perwira ini tentu mendengar dari sana sini. Orang dijamah sembuh. Setan diusir keluar. Badai diperintahkan, dihardik, langsung diam. Tentu dia mendengar dan dia percaya 100% bahwa kalau Yesus berbicara di mana saja, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, pasti akan terjadi. Saudara-saudara, itu sebabnya kenapa dalam gereja selalu diberitakan firman Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan kita. Karena itulah yang menyebabkan iman kita bisa bertumbuh. Orang yang imannya dangkal selalu berkata, saya hanya mau percaya kalau mujizat nyata dalam hidup keluarga kami. Saya hanya mau percaya kalau ekonomi keluarga kami lancar. Saudara-saudara, dari sini kita belajar satu perkara penting. Bahwa pentingnya memuji Tuhan walau belum melihat mujizat terjadi. Banyak orang selalu meminta bukti dulu, baru mau percaya. Tapi perwira ini percaya kepada Yesus sekalipun hambanya belum sembuh. Katakan sepatah kata saja. Hambaku itu pasti sembuh. Hebat. Dia percaya bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Saya berdoa bahwa apa saja yang saudara gumulkan, kalau saudara percaya, saudara punya ikatan iman yang terus nyambung sampai ke sorga. Bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang kita mohonkan, Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Dari yang sakit menjadi sembuh. Saya tadi malam berpikir, kalau setiap kali orang Kristen berdoa lalu sembuh, maka orang Kristen tidak ada yang mati. Gitu. Betul nggak? Setiap kali orang Kristen doa, langsung sembuh. Kan nggak ada yang mati lama-lama. Lama-lama Kristen nggak ada yang mati, tua-tua, bungkuk-bungkuk semua kan. Tentu saja kita menghormati otoritas Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya menaruh hormat sama Tuhan adalah hal yang tak terpisahkan. Yang kedua, dia mempunyai kelebihan, kasihnya yang tulus. Coba saudara lihat ayat 1, 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung rumah ibadat kami. Saudara-saudara, perwira ini mendemonstrasikan kasihnya yang tidak dibatasi oleh latar belakang, keyakinan, status, atau apa untungnya kalau dia nolong pegawainya yang tidak sebangsa. Dan dia itu cuma asisten rumah tangga. Statusnya beda dengan dia yang perwira. Tapi perwira ini mengasihi hambanya. Dan dia bukan cuma mengasihi hambanya. Rumah ibadah orang Yahudi juga dibangun, ditanggungnya. Saudara-saudara, di sini kita melihat kenapa Yesus itu heran. Karena dia mendemonstrasikan kasihnya yang luar biasa. Bukan keluarga, tidak satu marga, tidak satu ras, tidak satu bangsa. Orang rendahan. Perwira ini, firman Tuhan mengatakan, bukan mengasihi loh, sangat dihargai. Banyak orang punya pembantu rumah tangga, mampu bayar, menyediakan makan, tapi nggak dihargai. Seringkali yang terdengar adalah dia cuma pembantu. Ada kata cumanya. Tapi perwira ini sangat menghargai. Bukan cuma menaruh kasihan, tapi dia menghargai. Ini hambaku. Dan yang lain kita menemukan, ia membangun rumah ibadah untuk bangsa lain, bangsa Yahudi, bukan bangsa Romawi. Ini bukan cuma menggambarkan bahwa perwira ini toleran, tapi juga dia memiliki hati untuk berkontribusi, nyumbang bagi kebaikan bersama. Kalau kamu bisa ibadah, saya senang lah, walaupun aku juga bukan masuk sinagogmu. Jadi dengan kata lain kita menemukan kelebihan-kelebihan di mana dia memiliki kasihnya yang tulus. Dia mempunyai empati kepada orang-orang yang secara sosial bukan orang yang penting. Seorang budak. Kita belajar bahwa orang ini adalah orang yang mempunyai kasih luar biasa. Banyak orang, saudara-saudara, hanya peduli pada orang-orang yang penting dalam tanda kutip. Atau yang menyenangkan hatinya, atau yang bisa membalas budinya kalau dia berbuat baik. Orang mengasihi dan menggunakan syarat. Dan kasihnya itu sangat selektif. Hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, bukan kepada semua orang. Hari ini kita belajar, apakah kita peduli dengan mereka
yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Kalau kita menolong orang-orang kaya, kita berbuat baik kepada orang kaya itu bisa membalas kebaikan kita. Bisa spontan, bisa lebih besar seringkali. Tapi kalau kita menolong orang miskin, mereka gak mampu membalas kita. Dan kalau hitungan kita, nanti aku dapat apa nolong kamu? Ya sudah gak klop. Tapi orang yang memiliki kasih, selalu mempunyai tangan untuk menolong orang lain. Kadang-kadang orang yang perlu ditolong itu adalah keluarga kita. Kadang-kadang orang yang perlu ditolong itu orang tua kita. Kadang-kadang orang yang perlu ditolong itu adalah sesama anggota jemaat. Saudara kenal, nggak kenal, kalau melihat orang susah, seharusnya saudara memiliki hati untuk berbuat sesuatu. Dan itu menyebabkan hati Tuhan itu tersentuh. Olehnya perwira ini mendapatkan pertolongan. Karena dia tulus. Seharusnya dia bisa saja bilang gini, wis pulang aja nduk, kamu lang none desa. Wis ate mate, engko timbangi mate lang kene. Betul enggak saudara? Ribet. Bisa. Tapi dia mencarikan pertolongan sekuatnya. Supaya pembantunya, supaya asisten rumah tangganya, supaya budaknya dapat disembuhkan. Dia menolong asisten rumah tangganya, hambanya, budaknya, seperti keluarga sendiri. Menolong orang lain tanpa mempersoalkan latar belakangnya. Penting. Kalau kita hanya mau menolong orang yang nantinya suatu hari bisa menolong kita, itu barter, transaksional namanya. Tapi kasih yang tulus, mau menolong, terutama untuk orang-orang yang gak mampu balas budi kepada kita. Program makan gratis bagi siapa saja adalah contoh nyata yang dikerjakan oleh gereja. Saya sudah lama merindukan supaya gereja ini bisa berbuat sesuatu. Menolong orang lain. Orang bilang, gereja-gereja lain lagi menghemat, kok gereja BI Maranatha malah membagi-bagi uang kayak kaya-kaya. Tidak. Segala sesuatu itu dimulai dari hati. Kalau hatinya memang gak niat, tidak akan pernah ada apapun juga. Selalu dimulai dari hati. Hati yang mengasihi orang lain. Yang ketiga, saudara, apa yang menyebabkan Yesus itu heran, kagum? 2, 3 sekarang. Rendah hati. Coba saya lihat ayatnya. Ayat 7, ayat 6 dan 7. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira ini begitu rendah hati. Dia sadar siapa dirinya di hadapan Yesus yang Tuhan itu. Perwira ini tidak menuntut, datanglah aku ini sudah nyumbang. Nyumbang rumah ibadah bangsamu. Tidak, bahkan dia merasa tidak layak menyambut Yesus yang terhormat itu. Perwira ini sadar posisinya. Bukan sebagai posisi militernya saja. Dia sadar bahwa dia adalah bawahan juga walaupun perwira. Perwira Kapernaum ini tidak merasa berhak karena sudah membangun rumah ibadah orang Yahudi. Perwira ini juga tidak merasa berhak, ini yang akan kamu sembuhkan itu gendukku. Enggak.
Bukan aku yang akan kau tolong, ini Yesus, ini gendokku, tolongan dia. Tidak. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah bagian terpenting dalam iman yang besar. Orang yang sombong suka berkata, Tuhan wajib nolong saya. Karena saya ini sudah setia loh. Orang lain gak datang ke gereja, saya datang. Hujan-hujan saya datang. Orang lain itu gak berbuat apa-apa. Saya ini tenaga, waktu, harta, saya donasikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saya perlu, harusnya Tuhan itu yang mau tolong saya. Jadi dia itu merasa Tuhan itu hutang budi. Orang yang sombong dibenci Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang ketika berhadapan dengan Tuhan harusnya sadar. Siapa kita ini? Debu, tanah. Dan dia adalah pencipta kita, penjunan kita. Siapa kita? Mau berdebat, mau menuntut. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa melayani, karena Tuhan yang panggil. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, karena Tuhan yang pelihara. Kalau kita bisa seperti sekarang, bukan karena kita hebat. Semua karena anugerah Tuhan. Harusnya kita sadar, siapa Tuhan? Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Saya jadi ingat saudara-saudara, adanya seorang pemungut cukai ketika menghadap ke rumah Tuhan bersama dengan orang ahli Taurat, orang Farisi. Orang ahli Taurat dan orang Farisi itu berkata, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan persepuluhan, dan aku melakukan semua firman-Mu. Aku tidak seperti yang sebelah itu, pemungut cukai. Dan orang pemungut cukai itu jauh-jauh dan berkata, Tuhan, berikan belas kasihan-Mu atasku. Dia sadar, dia bukan siapa-siapa, dia seorang pemungut cukai. Di hadapan Tuhan bukan apa-apa. Dan ketika dua-duanya pulang, Tuhan memberikan komentar. Yang satu pulang dibenarkan, dan yang satunya tidak. Jadi segala yang kita banggakan di hadapan Tuhan, itu sebetulnya bagaikan kain yang larah atau kain gombal. Gak ada artinya, karena segala sesuatu Tuhanlah yang memungkinkan, bukan kita. Kalau kita menghayati itu, kita akan tahu bahwa hidup ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa lebih bagus dibandingkan orang lain, bukan karena kita hebat, karena Tuhan yang pelihara. Karena Tuhan yang menyediakan. Yang keempat, terakhir. Perwira Kapernaum ini punya pengertian rohani yang dewasa. Mari saya ajak saudara lihat ayat yang ke-10, ke-8 ya. Hah? Iya. Ini belum dihapus, ayat yang ke-8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi perwira ini tahu, sadar betul siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan. Dia mempunyai pengertian yang sangat dalam yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Yesus ini adalah Tuhan yang berotoritas penuh atas segala sesuatu. Kalau dia memerintahkan bawahannya, perwira ini memerintahkan prajuritnya, ke sini, dia pasti ke sini.
Kerjakan itu, dia pasti mengerjakan. Dan ketika dia memandang bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus itu Allah, maka dia tahu dia adalah ciptaan. Itu sebabnya dia bilang, sepatah kata saja, dari jauh nggak apa-apa. Dia tahu otoritasnya. Bahwa Yesus ini bukan sembarangan orang. Dia bukan sembarangan manusia. Dia Tuhan. Segala macam penyakit dapat disembuhkan. Setan tunduk. Badai bisa teduh. Dia bukan sembarang manusia. Kita menyembah Tuhan yang hidup di gereja ini, bukan Tuhan yang mati. Kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Hari-hari belakangan ini, apa yang menyebabkan saudara bisa yakin bahwa Yesus yang bisa menentukan hidup saya? Dia Allah yang berotoritas. Atau kita cuma menuruti keinginan kita sendiri? Yang penting enak, pokoknya enak. Apakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai yang berotoritas untuk menasehati kita, untuk menegur kita? Apakah kita menyerahkan keputusan karir kepada Tuhan, meskipun hal itu seringkali bertentangan dengan kemauan kita? Musa menolak disebut anak Firaun, anaknya raja, menolak, dia keluar. Dan dia lebih suka hidup bersama bangsanya. Sebab itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhanlah yang mengatur hidupnya. Paulus, dia adalah orang yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah orang Israel pada zaman itu. Dia ahli Taurat, orang Farisi. Kalau zaman sekarang dia itu anggota DPR begitu. Dia tinggalkan semuanya itu. Dan menginjil ke sana kemari. Yang gak dapat apa-apa. Tapi dia bilang, semua yang di belakang itu kuanggap sampah. Sebab panggilan Tuhan lebih dari semuanya. Marilah hari ini, malam ini, kita mulai merenungkan apakah langkah kita itu sudah sesuai dengan panggilan Tuhan. Apakah langkah kita menyenangkan Tuhan? Tempo hari, waktu saya masih muda, saya cuma mau menjadi seorang aktivis gereja saja. Saya memang sekolah tinggi untuk teologi, tapi saya tidak bermaksud untuk menjadi pendeta. Karena saya memandang, nanti kalau jadi pendeta makan apa? Anak dan istri saya. Tapi Tuhan dorong dan menyebabkan saya tidak ada pilihan. Dan saya bilang, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan perlengkapi. Saya tidak punya modal saya nol. Itu tentu Bambang dan Weni tahu bagaimana memulai gereja GBI Maranatha. Enggak punya apa-apa, semuanya pinjaman semua. Dan selama 6-7 tahun hidup kami seperti dibanting-banting di lantai, betapa sulit dan beratnya. Dan saya sudah hampir bilang, kalau Tuhan yang panggil, kenapa hidup kami begitu berat? Tapi ketika saya bilang, kalau Tuhan yang panggil, kenapa Tuhan tidak bikin mujizat? Di tengah-tengah yang seperti itu, di titik yang paling rendah, tiba-tiba Tuhan melawat. Dan dalam waktu sekejap, ada banyak mujizat terjadi. Sedikit demi sedikit, hal-hal yang tidak pernah saya lihat. Mulai Tuhan tuntun satu demi satu. Berat, tapi saya melihat cara Tuhan yang ajaib. Dan sampai hari ini saya bersyukur, Tuhan tidak pernah gagal.
Tuhan selalu pelihara.